dari milil Jumat. Bab menggunakan minyakan pada hari Jumat. Hadis ke-883. Haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Daibin an Sa'id al-Mukhbari qala akhbarana Abi an Ibni Wadi'ah an Salman al-Farisi qala qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yagtasilu, janganlah mandi atau janganlah mandi ya. Siapa rajulun seseorang laki-laki yaumal jum'ati pada hari Jumat wa yatahharu, tidaklah semata-mata mandi gitu seorang laki-laki pada hari Jumat wa yatahharu dan berbersih bersuci mastata'a semampu yang dia lakukan min tuhrin dari sucian itu wa yudahhinu dan menggunakan minyak-minyakan min duhni dari minyak dia yang dimiliki oyamasu atau mengoleskan minti bibaitihi dari harum-haruman rumahnya itu. Sumayakhruju kemudian keluar orang tersebut palayu pariku maka tidak memisahkan orang tersebut bainasna ini antara dua orang itu. Sumayusoldi kemudian sholat makutiba selagi disunnahkan diwajibkan kepada orang. Sumayun situ kemudian dia diam mendengarkan idza takallama apa berbicara siapa al imamu imam khatib illa gupiro kecuali akan diampuni lahu bagi orang itu ma bainahu antara hari Jumat itu wa baina Jumatil ukhra dan Jum'ah yang lainnya. Ini hadis menjelaskan mengenai kesunahan yang harus kita lakukan pada hari Jum'ah. Yang pertama di sini harus mandi pada hari Jum'ah itu. Tidaknya kalau tidak pernah mandi, ya mandilah setiap hari Jumat. Kalau tidak tiap hari, ya tiap hari Jumat saja. Dan bebersih, ya seperti apa yang bisa dibersihkan dari badan pada hari Jumat, sekemampuan yang bisa dia lakukan, misalnya membersihkan daki-daki yang ada di badan, tentu tidak bisa semua dakinya dibersihkan karena bisa jadi terbatas dari kemampuan tangannya. Tangannya tidak bisa menjangkau bagian belakang tubuhnya. Ya, sekemampuan yang bisa dilakukan saja. Kemudian waktu itu wayudah hinu dan berminyak. Berminyak terutama di sini di rambut. Rambut pakai minyak supaya rapih. Kemudian dia pakai harum-haruman. Pakai harum-haruman dari harum-haruman rumahnya yang dia miliki. Silakan pakai minyak wangi, pakai minyak kasturi, itu yang biasa dilakukan digunakan oleh Rasulullah. Kemudian orang tersebut itu keluar pala yuparriku bainas naini dan dia tidak memisahkan antara dua orang. Maksudnya begini, waktu kita masuk ke dalam masjid, kita tidak melangkahi pundak-pundak orang. Dengan demikian, pada saat pertama datang ke masjid dan masih kosong, duduklah di depan. Supaya kalau nanti tidak menghalangi orang lain yang baru datang, karena kalau kita duduknya di belakang, ya tentu saja di depan masih kosong, harus diisi di depan sehingga akan terlewati oleh orang yang baru datang. Itu yang seharusnya sunnah Jum'ah itu begitu. Tapi biasa diundur-undurkan sampai selesai atau khotib berkhutbah baru datang. Tapi di depan masih kosong ya terpaksa kita harus melangkahi pundak orang. Tapi sebetulnya di sini Nabi pala yufarriku tidak memisahkan antara dua orang. Artinya tidak melangkahi pundak-pundak orang. Kemudian dia sholat. Summa yusolli, kemudian dia sholat, makutiba lahu, sesungguh atau sholat yang dia kenal. Itu sholat intidor, sholat menunggu, menunggu untuk datangnya khotib Jum'ah, untuk dimulai khotib Jum'ah. Silakan sesuka, semampu yang dia bisa lakukan. Kemudian dia diam mendengarkan khutbah, bukan tidur nih. Pokoknya kan kita tidur kan waktu khotib sedang khutbah itu. Jangan tidur, sebaiknya segar, maka harus mandi itu supaya tidak ngantuk.
Dan juga bisa diatur duduknya itu jangan sila. Kalau sila umumnya mesti tidur itu. Duduknya harus duduk simpuh. Tapi kadang tidak pada kuat. Ya justru tidak kuat itulah supaya tidak tidur gitu. Jadi begitu tidak kuat, oh berubah lagi posisi. Nah, itu menyebabkan kita tidak tidur. Sehingga ingat terus, ikut bisa mengikuti khotib Jumat. Kalau sila biasanya ya ketiduran. Kalau duduknya tidak sila, bangun sebentar-sebentar bangun karena sakit nih kaki. Nah, kalau kaki sakit diubah posisinya, tapi jangan sila lagi, tetap duduk seperti biasa. Jadi umumnya pada tidak kuat di kita, ya. Sehingga pada sila. Nah, ini yang diharusnya itu dia mendengar khotib pada saat khutbah dijamin oleh Rasul illa gufiro ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni antara Jum'ah ini sampai Jum'ah ke depan, dan dalam hadis lain ditambah 3 hari, artinya 10 hari. Itu bonus yang akan diterima oleh seseorang yang serius pada hari Jum'ah. Jadi catatannya baru kita akan memperoleh ampunan dari Allah antara Jum'ah ini dengan Jum'ah berikutnya apabila ini dipenuhi semua. Kalau hanya datang kemudian tidur, Pak, tidak diampuni. Atau datangnya telat-telat dan sebagainya, tidak. Atau sedang khutbah, tidur. Ah, itu mah tidak mendengarkan khutbah. Bukan sumayun situ, bukan diam mendengarkan, tapi diam tidur. Itu tidak ada jaminan. Yang dijamin itu adalah orang yang serius mendengarkan khutbah dan sebelumnya dari rumah juga persiapan dengan sepenuh kebaikan, menggunakan pakaian yang bersih, kemudian di sini pakai harum-haruman. Ya kalau tidak punya harum-haruman, itu sunnah saja kalau harum-haruman. Tapi maksudnya supaya orang yang ada di sekeliling kita tidak merasa bau. Kalau kita menjamin bahwa orang sekeliling kita tidak akan bau, tidak pakai harum-haruman juga, tidak apa-apa karena itu sunnah saja. Tapi kalau kita masih keringatan dan tidak sempat mandi, ya sudah pakai harum-haruman supaya tidak memberikan bau. Harusnya seperti itu sholat Jumat. Dalam keadaan segar, karena akan mendengarkan nasihat-nasihat baik pada hari Jumat dari khotib, bukan untuk tidur. Itu memindahkan tidur. Kemudian hadis berikutnya, hadasan Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala Tawus. Qultu aku berkata Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas, "Dzakiru Zakaru menyebutkan para sahabat annan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, igtasilu mandilah kalian semua yaumul jum'ati pada hari Jumat, wagsilu dan cucilah rusakum kepala-kepala kalian, wa lam takunu junuban walaupun kalian semua tidak sedang junub. Wasibu minat tibi dan gunakanlah itu dari harum-haruman. Qala berkata Ibnu Abbas, ambang gustu, adapun kalau mandi itu panam betul sesuatu yang sunnah. Wa matibu, adapun kalau harum-haruman fal adri maka aku tidak tahu. Jadi ini hadis sama seperti di atas, mengharuskan kita mandi dengan mandinya mandi junub. Kita tahu mandi junub itu tentu harus pakai niat dan ada syaratnya, ada rukunnya. Rukunnya itu ada dua saja, niat dan meratakan seluruh air ke seluruh tubuh kita. Nah, niatnya itu pada saat kita mencuci kepala, di awal dari atas, kemudian dicuci seluruh tubuh, dan kita meniatkan, itu sudah masuk mandi junub. Diawali sebelumnya pakai wudhu dahulu. Sunnah Nabi itu wudhu dahulu, setelah wudhu baru cuci kepala merata sampai ke sini. Nah, artinya di sini ada tata cara mandi yang disunnahkan oleh Nabi supaya mandi itu tidak menyebabkan orang stroke. Kan kita sering mendengar orang jatuh di kamar mandi. Bisa jadi dari cara mandinya tidak pas. Bisa jadi orang tersebut semalaman tidak bisa tidur. Kalau orang tidak bisa tidur itu darahnya itu agak panas. Nah, kalau panas tiba-tiba dikucuri air di sini, itu darahnya mengumpul ke ini ke kepala, kemudian ada penyumbatan. Penyumbatan itulah yang menyebabkan dia stroke, bisa jatuh di kamar mandi.
Nah, dengan demikian, kalau mengikuti tata cara Nabi, kalau mandi itu jangan mulai dari kepala. Harus diawali dari bawah-bawah dahulu. Dari kaki, dari isi ke badan. Nah, Nabi juga begitu. Sebelum mau cuci kepala, itu wudhu dahulu. Artinya dicuci bagian-bagian bawah. Supaya darah itu tidak ngumpul semuanya di kepala. Tapi bisa merata di badan-badan yang lainnya. Sehingga kemungkinan untuk terjadi stroke bisa berkurang. Jadi kalau mau mandi itu, ya kalau bukan mandi junub, diawali cuci dahulu bagian-bagian paling bawah saja. Supaya darahnya agak merata. Karena kalau penyempitan di daerah kepala itu membahayakan, bisa menyebabkan stroke. Tapi kalau penyempitan di atau penyumbatan di badan yang lainnya relatif aman. Ya walaupun tempat penyumbatan itu ada 3 tempat biasanya. Ada di daerah kaki, itu yang bisa menyebabkan sampai diamputasi itu karena diabetes biasanya itu gula darah, dan ada di daerah di sini itu bisa menyebabkan penyakit jantung itu sumbatan di jantung, bisa juga menimbulkan kematian, dan di kepala itu menyebabkan stroke. Tentu saja ini terkait juga dengan bagaimana tata cara pengelolaan dari konsep darah itu barangkali. Sehingga mandi juga kalau bisa kita awali bukan dari kepala. Kepala itu nanti setelah yang lainnya dicuci, baru dari kepala untuk memulai mandi besar. Kalau Nabi diawali dari wudhu dahulu. Artinya pencucian itu bukan dari atas, tapi bagian-bagian bawah. Itu kalau kita pelajari, silahkan dibuka di tempat-tempat umum juga begitu, disarankannya. Kalau mandi itu jangan mulai dari kepala, tapi cuci dahulu bagian-bagian bawah. Apalagi kalau mandinya pakai air dingin. Semalaman tidak bisa tidur, habis ronda misalnya, hati-hati itu. Bisa, bisa menyebabkan penyumbatan langsung di kepala dan menyebabkan stroke. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham Annabna Jurej ahbarohum qala ahbaroni Ibrahim bin Maisaro anin Tawus an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Ibnu Abbas Zakaro menyebutkan Ibnu Abbas kalau Nabi terhadap ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil gusli soal urusan mandi Yaumal Jum'ati pada hari Jumat. Ultu maka aku berkata Ibnu Abbasin kepada Ibnu Abbas, ayamas tiban auduhnan. Apakah Nabi SAW itu mengoleskan harum-haruman atau minyak? In kana inda ahli, kalau beliau berada di keluarganya, Pakola maka menjawab itu yang ditanya. Siapa di sini? Ibnu Abbas atau Tobus ya? La a'lamu, aku tidak mengetahui. Tapi hadis ini senada dengan hadis sebelumnya, urusan pakai harum-haruman itu baik saja kalau digunakan. Istiqmaluduh nih, ini menggunakan minyak. Apakah minyak jelantah boleh? Ya, silahkan kalau tidak ada yang lain, pakailah itu. Ya, juga masuk kategori minyak juga kan. Nah, pada dasar di sini mintuhrin dari bersuci atau tandif. Tandif itu ya bersuci, bebersih. Kalau bisa usahakan tidak membawa kotoran, tidak membawa bau-bauan. Bahkan nanti disunahkan juga pada hari Jumat itu memotong janggut dan kuku-kukuan dan juga bulu kemaluan itu sebaiknya dipotong pada hari Jumat. Jadi bisa dijadwal ya tiap hari Jumat itu. Membersihkan jasad, membersihkan kepala, memotong bulu-buluan, bulu-bulu rambut atau berhias pada hari Jumat. Karena kita tahu hari Jumat itu adalah hari raya bagi kita kaum muslimin setiap pekan. Juga kalau mau potong-potong sebaiknya pada hari Jumat. Potong jenggot terutama bukan jenggot asyarib, asyarib itu ya ini kumis gitu. Kalau jenggot menurut penjelasan di sini dibiarkan saja panjang. Jadi kalau kumis silahkan dipotong-potong. Kemudian yang
perlu diperhatikan di sini itu adalah falam yufarriq baina isnaini, tidak memisahkan antara dua orang. Itu melangkahi. Jangan sampai melangkahi kalau bisa. Dengan kata lain, supaya tidak terjadi langkah melangkah, isilah di tempat paling depan yang pada saat itu sedang kosong. Jangan duduknya di belakang. Kalau di belakang ya begitu nanti bagian depan kosong, orang butuh tempat ya tentu akan dilewati. Itu tidak menyebabkan keutamaan, menyebabkan orang lain berdosa. Di sini disebutkan, menurut Imam Syafi'i disebutkan begini, akrahu ata khutti illa liman la jadi sabila illa musalli illa bid. Menurut Imam Syafi'i, aku enggan melewati atau melangkahi orang-orang kecuali memang di depan itu ada tempat kosong. Tidak bisa menjangkau tempat kosong di depan kecuali harus melangkahi orang-orang. Ya, apalagi kalau tidak begitu ya harus melangkahi orang-orang. Tapi sebaiknya kalau bisa tidak perlu melangkahi orang-orang. Sehingga dengan demikian kesimpulan kita, tempatilah di paling depan. Ya, paling depan itu bisa saya sub ke satu, bisa ke sub kedua, sub ketiga, karena sub satu dan kedua sudah penuh, sub ketiga. Tapi ini kelihatannya tidak biasa di kita ya. Kalau datang hari Jumat masih kosong, ya di belakang saja. Tidak biasa di masyarakat kita. Sekarang kita masyarakatkan, sebaiknya begitu usahakan. Setidaknya para peserta pengajian ini. Kalau datang ke masjid, tempatilah yang paling depan yang sedang kosong. Supaya tidak menghalangi orang yang baru datang ke masjid sehingga melangkahi pundak-pundak kita. Karena itu bisa mengurangi keutamaan Jum'ah juga. Tidak memperoleh ampunan dari Allah gara-gara melangkahi pundak-pundak orang. Nah, itu memang sesuatu yang abstrak, tidak ketahuan. Itu sesuatu yang goib. Gitu ya. Kita dapat ampunan Allah, nah, itu hanya bisa kita rasakan bagaimana kenikmatan itu kita peroleh, tentu tidak kasat mata, tidak kelihatan. Tapi insya Allah nanti di akhir hayat biasanya akan ketahuannya itu. Orang itu lancar, mulus. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, orang-orang dolim itu kalau sedang mengeluarkan nyawanya saat mati, itu dipukuli. Gitu. Tetapi kita kan tidak pernah melihat. Yang memukul itu siapa? Malaikat. Nyawa pas keluar itu langsung wajah dan belakang itu dipukuli. Tapi itu Al-Quran yang mengatakan, yadribuna wujuhahum, wajah-wajah mereka juga dipukuli. Nah, itulah tidak nikmatnya sakaratul maut. Karena waktu hidupnya juga tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita biasa seperti tadi, terlatih insya Allah baik-baik saja pada saat sakaratul mautnya juga. Dan baru kita rasakan nantilah saat sakaratul maut. Di dunia ini kadang merasakan, kadang juga tidak. Ya. Termasuk dosa kita diampuni. Apakah dosa kita diampuni atau tidak? Ya, kita tidak tahu juga. Serahkan saja kepada Allah. Tapi kita berbaik sangka bahwa kita akan diampuni oleh Allah. Akan terasa nanti setelah kematian. Kematiannya lancar atau tidak, apakah pada saat kita di dalam keranda itu menginginkan segera dikuburkan atau bahkan tidak mau. Kan begitu berita menurut Rasulullah. Kalau orang baik-baik itu ingin segera dikuburkan supaya segera bertemu dengan rahmat Allah. Tapi kalau orang yang jahat itu justru tidak mau. Hanya kita tidak pernah mendengar. Tidak tahu, tapi sebetulnya di keranda itu kalau malaikat atau yang lain itu mendengar bagaimana jeritan dari mayat. Nah, telinga kita kelihatannya itu ultrasonik barangkali ya. Di atas 20 kHz sehingga tidak terdengar oleh telinga kita. Atau bahkan infrasonik di bawah 20 Hz tidak terdengar oleh pendengaran manusia. Karena telinga manusia itu terbatas. Itu pun telinga normal yang sudah tua-tua seperti saya begini, makin kurang kepekaannya telinga itu ya. Tapi yang normal saja 20 sampai 20 kHz batas yang bisa didengar. Lebih dari itu tidak bisa terdengar atau kurang dari itu kita tidak akan mampu mendengar.
Nah, suara-suara gaib itu walau alam ada di wilayah mana? Belum ada penelitian. Nah, semua dosa itu akan Allah ampuni malam takshil kabair. Sebelum ditutupi oleh dosa-dosa besar. Nah, kalau yang diampuni oleh Allah selama 10 hari ke depan atau dari Jum'ah ini sampai ke Jum'ah depan itu adalah dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar tetap harus tobat kepada Allah. Dosa jinah misalnya, itu tidak bisa diampuni hanya dengan ikut sholat Jum'ah atau melakukan umroh. Tapi itu harus tobat kepada Allah. Ya, syarat tobat juga gampang juga sebetulnya. Syaratnya gampang sih hukumnya. Tetapi memeliharanya itu yang tidak mudah. Kemudian usahakan mandi jinabah pada hari Jumat. Jadi mandinya mandi seperti kita mandi junub di sini. In kuntum junuban lil janabah, fa illam takunu junuban lil jum'ah. Kalau kita sedang junub juga pada hari Jumat, silakan mandi janabah. Tetapi kalaupun tidak sedang junub, silakan juga pakai mandi janabah pada hari Jumat. Itu mandi janabah itu biasanya ditandai dengan ada rukun janabah, itu niat dan meratakan air ke seluruh badan. Tapi sunnah Rasul diawali dengan wudhu dahulu. Artinya cuci dahulu bagian-bagian bawah dari badan. Kemudian setelah itu memulai niat mandi janabah dari kepala dengan mengucurkan air pakai gayung, gitu, pakai keran dan seterusnya. Disitulah diniatkan mandi janabah. Tapi kedudukannya sunnah. Igdasilu yamal jum'ati illa an takunu junuban. Mandilah kalian pada hari Jumat, kecuali kalau kalian semua punya junub, ya sudah sekalian junubnya juga pakai untuk hari Jumat. Jadi kalau malam Jumat itu kita junub, nah, besoknya kita mandi junub, sekalian untuk sholat Jumat juga tidak apa-apa, sekaligus gitu. Boleh di sini. Igdasilu yamal jum'ati illa an takunu junuban. Mandilah pada hari Jumat. Tetapi kalau kalian dalam keadaan junub, sekalian mandi junub itu. Itu untuk sekalian mandi Jum'ah. Babun yalbasu ahsana ma yajidu. Bab berkaitan dengan menggunakan pakaian sebaik-baik yang kita miliki. Ini karena hari raya ini. Haddasan Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Amr, inna Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab, ro'a melihat Umar bin Khattab, kurlatan sejumlah hiasan atau aksesoris barangkali, si ro'a inda babil masjid, di dekat pintu Masjid Nabawi. Pakola maka berkata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, lawis taroita, kalaulah engkau jual hadhi itu perhiasan di masjid itu, falabistaha atau engkau gunakan pakai gitu ya Jumat pada hari Jumat, walil wabdi dan bagi orang yang mau menebus, idza qadimu apabila datang mereka alaika kepadamu, sehingga untuk menyambut kedatangan orang yang akan untuk delegasi gitu, yang akan bertemu denganmu. Pakola maka menjawab Rasulullah SAW, innamaya basu hadi man la kholakolah. Sungguhnya akan memakai terhadap hiasan ini orang yang tidak punya bagian fil akhirati di akhirat kelak. Sumajaat kemudian datang Rasulullah SAW minha dari hiasan-hiasan itu hulalun sejumlah hiasan yang lain. Fa'ato maka memberikan Rasulullah Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab dari kiriman perhiasan tadi radhiyallahu anhu minahulatan satu perhiasan. Pakola maka berkata Umar bin Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kasau taniha, engkau pakaikan itu perhiasan kepadaku. Wakon kolat kulta, pada engkau telah berkata pihulatin dalam hiasan tadi, utoridin ma kulta, bahwa sebaiknya tidak digunakan karena perhiasan ini untuk orang yang tidak punya bagian di akhirat kelak. Kola maka bersabda Rasulullah SAW, ini sungguhnya aku sukaha, tidaklah aku memakaikan pakaian ini kepadamu, jika bahasa supaya engkau menggunakannya, maka saha maka enggan Umar bin Khattab, Sidna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akon kepada menggunakan memakaikannya
kepada saudaranya yang berada di Mekah musyrikan dalam keadaan musyrik. Jadi kelihatannya barangkali ini perhiasan yang tidak boleh dipakai oleh kaum muslimin. Seperti misalnya sutra itu kan, pakaian sutra atau emas-emasan bagi laki-laki, juga sutra bagi laki-laki, kalau perempuan boleh-boleh saja. Tapi kalau laki-laki pakai sutra atau pakai emas itu sebaiknya tidak digunakan. Nah, sehingga pada saat itu, pada saat ada perhiasan seperti itu, Nabi tidak menggunakannya. Kemudian ada yang ngirim lagi, dikasihkan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga tidak mau pakai, tetapi memberikannya kepada saudara yang masih musyrik di Mekah. Gitu. Kelihatannya kalau ini aksesoris yang dilarang digunakan oleh kaum muslimin. Seperti ya tadi emas atau sutra-sutraan. Kalau bisa jangan dipakai. Akasaha akhon lahu kata musyrikan. Maka memakaikannya Sayyidina Umar kepada itu perhiasan tadi kepada saudaranya di Mekah yang masih musyrik. Nah, kemudian nama saudaranya itu adalah Utsman bin Hakim. Itu adalah saudara Sayyidina Umar dari ibu, artinya kakak atau adik beda beda bapak, hanya seibu saja. Namanya Utsman bin Hakim. Kemudian bab siwak yaumul Jum'ah, bab mengenai sikat gigi pada hari Jumat. Waqala Abu Sa'id an Nabi, eh, berkata Abu Sa'id, kata Nabi, yastanu, disunnahkan itu bersiwak atau bersikat gigi. Haddasan Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Jinnad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasulullah laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Hadisnya ada seperti itu. Kalaulah tidak akan memberatkan kepada umatku, aku akan memerintahkan supaya dia menyiwak atau menyikat gigi setiap dia mau wudhu untuk sholat. Jadi siwak itu berarti 5 kali sehari itu yang dianjurkan Nabi. Tetapi karena bisa memberatkan, ya tidak perlu setiap mau wudhu pakai siwak. Cukuplah sekali saja, misalnya pas menjelang subuh atau waktu yang lain dipersilakan. Sehingga jatuhnya itu bukan satu perintah, tetapi ini adalah sunnah saja. Karena agak memberatkan. Tapi kalau kita perhatikan dari sini, memang itu adalah untuk kesehatan gigi. Kan? Gigi ini akan rapuh oleh apa yang dikunyah oleh gigi, oleh makanan. Gitu. Gigi itu suka berbolong dan macam-macam sakit gigi karena apa yang dimakannya. Nah, untuk membersihkan makanan itulah menggunakan sikat gigi. Jadi kesehatan ini sudah dikenal jauh sejak zaman Rasulullah. Padahal pada saat ini tidak semuanya orang biasa bersikat gigi juga kan. Walaupun bagi kita barangkali sesuatu biasa setidaknya sehari sekali pernahlah sikat gigi. Tapi di bangsa-bangsa tertentu tidak terbiasa menggunakan sikat gigi itu. Tetapi ini merupakan ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan kalau tidak akan memberatkan kepada umatku. Artinya sebaiknya selalu sikat gigi pada saat wudhu. Sehingga nanti sikat giginya itu diganti menggunakan kayu arok. Banyak jualan kalau kita ke Mekah atau Madinah. Sehingga sebagian dari kita juga suka nyakuan saku arok yang digunakan setiap mau sholat. Tapi jarang dicuci, jadi ya disakuan terus. Bersih atau tidak tergantung kepada yang megang. Wallahu a'lam. Haddasan Abu Ma'mar qala haddasan Abdul Waris qala haddasan Aib bin atau haddasan Anas qala berkata Anas qala bersabda Rasulullah aksartu alaikum bisiwaki. Aku yang paling sering menyikat gigi. Rasulullah itu paling sering, bahkan barangkali setiap mau wudhu beliau itu. Karena kalau menganjurkan ke umatnya itu ya setiap saat selalu harus siwak. Sehingga tidak ada kita membaca tidak hadis yang menyatakan Rasulullah sakit gigi. Kan tidak ya. Kalau kita mah sering sakit gigi. Karena sering sakit gigi jarang siwak. Kalau Rasulullah itu sering siwak sehingga tidak membaca berita bahwa Rasulullah sakit gigi.
Bahkan sakit badan juga jarang-jarang, kecuali menjelang meninggal saja. Di hari-hari biasa, Rasulullah itu dikirim seorang dokter atau tabib waktu itu. Dikirimkan ke kota Madinah, tapi dokter itu nganggur. Loh, tidak pernah ada orang berobat. Kami semuanya sehat di sini. Rahasia sehatnya itu adalah kami tidak makan kalau belum lapar dan kalaupun makan tidak kekenyangan. Itu rahasia sehatnya itu. Makannya tidak berlebihan dan baru makan pada saat beliau lapar. Dan kalau makan juga tidak kekenyangan. Nah, kalau ini dipegang, saya kira kita juga mungkin bisa sehat. Ya. Tapi barangkali kita tidak memegang itu, ya kita malah sakit-sakitan saja. Gitu. Kolesterol, asam urat, dan macam-macam. Kemudian Hadas Muhammad bin Kasir diterima dari Hudzaifah. Wala berkata Hudzaifah, karena ada Nabi Nabi SAW, idza qoma apabila beliau berdiri minal laili pada malam hari, ya syusufahu. Beliau menyusuri ininya apa giginya, mulutnya yang menggunakan ya siwak juga itu. Siwak yang kita kenal saat ini. Indah kulli sholatin di halapan hadis yang lain setiap mau sholat Nabi. Sehingga beliau bersih mulutnya itu jarang kena kotoran. Bukan apa-apa, bukan karena beliau Nabi itu, tapi ya rajin siwak. Dan siwak indah kulli sholatin mandubun ilahi. Sungguhnya kalau siwak setiap mau sholat itu disunnahkan. Wakola Syafi'i dan mengatakan Imam Syafi'i, pihi memang hadis di atas itu dalilun merupakan dalil ala annas siwaka bahwa sungguh siwak itu laisa biwajibin bukanlah sesuatu yang wajib li'annahu law kana wajiban la amarahum syaqqa alaihim. Kalaulah itu merupakan wajib, pasti Nabi memerintahkan, tetapi akan merepotkan kepada umat Nabi. Nah, menurut Imam Syafi'i itu hanya sunnah saja siwak. Sehingga tidak perlu setiap mau sholat. Walaupun Nabi itu melakukannya setiap mau sholat. Di sini sebutkannya begitu ya. Walaupun itu sifatnya sunnah. Sehingga beliau sehat-sehat saja. Ini bagian dari rahasia memelihara gigi. Nah, di sini ada kata-kata dalam hadis, alaikum bisiwaki. Alaikum bisiwaki itu, ini ungkapan dalam bahasa Nabi. Dalam bahasa hadis. Tapi kalau menurut bahasa biasanya itu adalah kata-kata ilzamu as-siwaka. Engkau harus menetapi siwak. Kalau dalam istilah tata bahasa Arab, ilmu nahu, ini yang disebut dengan igro. Igro itu adalah mengucapkan tidak menggunakan kata perintah, tetapi mengandung makna perintah. Seperti kata-kata as-sholata jami'ah, itu igro sebetulnya. As-sholata jami'ah itu, marilah kita sholat berjamaah. As-salat jami'at tarawihi. Marilah kita sholat berjamaah tarawih. Itu ajakan. Nah, kita jawab dengan berdiri. Nah, itu dalam istilah ilmu nahu sebut igro dan lawannya tahdzir. Kalau tahdzir itu larangan. Seperti dalam hadis, alaikum bil hasadi. Fa inna hasada yakulun amala kama takulun narul hatob. Hati-hati dengan hasud. Nah, kalau di situ, kalau kebaikan artinya lakukanlah dengan sepenuh hati sehingga hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau larangan harus dijauhi. Sama bentuknya itu dalam bentuk yang satu disebut tahdzir, yang kedua disebut igro. Kalau igro untuk kebaikan, kalau tahdzir untuk keburukan. Tapi bentuk lapatnya sama persis. Nah, tentu ini ilmu nahu tingkat tinggi. Kalau di ilmu nahu pertama tidak akan diperoleh itu istilah igro sama tahdir. Itu hanya ada dalam kitab Alfiyah itu. Kalau dalam Jurumiyah tidak ada. Nah, hadis tadi itu kata Nabi, laula an asyuku ala ummati la amatum indak kulli salatin. Kalaulah tidak akan memberatkan terhadap umatku, pasti aku perintahkan setiap mau sholat itu wuduin dengan wudu, wa ma kulli wuduin bisiwakin dan setiap wudu itu harus ada siwaknya.
Kita mau wudhu, kita harus sikat gigi. Tapi memberatkan sehingga ya sudahlah. Nah, ada kata-kata laula. Laula itu adalah pengandaian kan dalam bahasa kita. Artinya bukanlah sesuatu yang harus. Kalaulah tidak, nah ini kelihatannya memberatkan sehingga ya bagi yang tidak berat silakan untuk siwak. Tapi kalau merasa keberatan ya tidak perlu pakai siwak setiap mau wudhu. Enggak, menurut Imam Syafi'i jatuhnya hukumnya sunnah saja. Kemudian di sini wastadalla bi an-Nasa'i ala istihbabi siwaki lis-shaimi ba'da zawal. Menurut Imam Nasa'i, Imam Nasa'i itu salah satu imam hadis itu, bahwa disunnahkan kita bersiwak bagi orang yang puasa setelah zawal, setelah waktu zuhur. Dan selama ini menurut kita bahwa kalau siwak setelah zuhur bagi orang Islam itu adalah makruh kan gitu ya, tidak boleh. Tapi justru menurut Imam Nasai itu justru disudahkan supaya tidak bau. Walaupun dalam hadis Nabi disebutkan bahwa baunya lahulupu pamis soimi justru kebauan mulut orang yang sedang puasa di hadapan Allah itu lebih harum dari kesturi, minyak kesturi. Nah, tentu itu makna hakikinya seperti itu. Tapi makna majajinya tetap saja kalau kita sedang puasa siang-siang bau mulut, ya sebaiknya bau mulut itu dihilangkan melalui sikat gigi. Tapi di hadapan Allah tetap bernilai lebih harum dari minyak kasturi. Tapi secara kemanusiaan, kalau kita sedang siang-siang itu sikat gigi saja. Atau makan permen lah, supaya tidak terlalu bau. Kalau tidak puasa itu juga ya. Al-hikmatu istihbabi sibaki indal qiyami ila surati kaunha halan takrub ila Allah. Nah, menurut Imam Dakik Al-Id sebutkan bahwa hikmah disunahkannya sikat gigi pada saat berdiri mau sholat itu adalah pendekatan kepada Allah. Faqtadu an takuna halun kamalun. Nah, wa nadhabatun idharon. Itu mendorong kepada kondisi sempurna keadaan kebersihan kita nampak lahir di syarofil ibadah untuk memuliakan ibadah. Jadi itu usaha secara lahiriah saja dari kita. Supaya pada saat mau sholat itu dalam keadaan segar bugar. Gitu. Dengan cara bersih-bersih. Tetapi hakikatnya Allah Maha tahu terhadap hati kita. Termasuk orang yang berpuasa tadi. Kalau bau siang-siang hari, sikat gigi saja tidak apa-apa. Supaya tidak batal, sikat giginya tidak boleh ditelan. Kalau ditelan jadi batal. Kemudian babu man tasawwaka bisiwaki goiri. Orang bab yang berkaitan dengan menyiwakkan, menyikat gigikan dengan siwak orang lain. Menggunakan satu sikat gigi digunakan bersama misalnya gitu. Hadasan Ismail qala hadasan Sulaiman bin Bilal qala Hisham an Urwah ahbarun Abi an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, dakhala telah masuk Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi saudaranya ini, saudara Siti Aisyah, wa ma'ahu dan beserta Abdurrahman bin Abu Bakar itu siwakun ada siwak. Yastannu yang dia bersunnah-sunnah menggunakan siwak itu, dengan siwak itu. Panadoro maka melihat ilahi kepada Abdurrahman yang membawa siwak, siapa Rasulullah SAW. Fakultu maka aku berkata Allah kepada kepada Abdurrahman, A'tini hadas siwak kayak Abdurrahman, berikanlah siwak ini kepadaku, hai Abdurrahman, kata Siti Aisyah. Fa'atonihi maka memberikan itu Abdurrahman kepada Siti Aisyah terhadap siwaknya. Fakosam tuhu sumamadot tuhu. Fati tuhu. Setelah siwak itu diberikan kepada Siti Aisyah memberikannya kepada Rasulullah SAW. Pastanna maka bersunnah siwak bihi menggunakan siwak itu. Wahwa mustanidun. Pada waktu itu Nabi bersender ila soti kepada dadaku. Artinya boleh saja menggunakan siwak, satu siwak digunakan oleh beberapa orang. Bahkan Rasulullah menggunakan siwaknya Abdurrahman. Mungkin berarti kakak atau adik iparnya. Karena beliau itu adalah saudari Siti Aisyah. Boleh saja barangkali. Kalau terjamin bahwa itu tidak membahayakan.
Kemudian Bu Maya Kropi Salatul Fajri, apa yang dibaca pada sholat fajar hari Jum'ah. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Sa'id bin Ibrahim an Abdurrahman wa Ibnu Hurmus an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Hurairah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca Nabi fil Jum'ati pada hari Jumat, fi salatil fajr pada saat subuh, Alif Lam Mim Tanjil wa hal ata ala insan. Surat As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanjil itu surat Hamim Sajdah gitu kan. Kemudian di rakaat kedua itu membaca Al-Insan, hal ata alal insan. Tadi kita tidak pernah dibaca ini. Ini soalnya panjang, Pak. Panjang, khawatir tidak akan kuat dibacakan panjang-panjang ini. Ini penjelasan di atas, jadi 2 rakaat. Pada rakaat pertama beliau, tetapi ini hari Jum'ah saja ya, subuh Jum'ah. Membaca Alif Lam Mim Tanjil, surat As-Sajdah. Tapi di rakaat kedua itu membaca hal ata ala insan, surat Al-Insan. Wafihi dalilun ala istihbabi qiraati hataini surataini. Itu merupakan dalil perihal sunnahnya membaca 2 surat pada sholat fajar pada hari Jum'ah. Panjang ini surat. Kalau as-sajdah di kita bisa dijadikan 3 atau 2 hari. Saking panjangnya. Walaupun dibaca. Kalau disekaligus,kan khawatir tidak kuat. Tidak kuat pada protes nanti. Babul Jum'ati fil qura wal mudni. Bab Jum'ah di kota-kota dan di desa. Haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi dan seterusnya dari Ibnu Abbas. Inna awal Jum'atin jummi'at. Sesungguhnya awalnya hari Jum'ah itu, seperti kita ketahui, Jum'ah itu maknanya berkumpul. Bukan hari ke-6, tapi hari berkumpul. Artinya ada sholat Jum'ah. Sehingga di dalam nama-nama hari, kalau hari Ahad itu hari pertama, Senin hari kedua, sampai Al-Khamis hari kelima. Nah, ke-6 itu tidak disebut hari As-Sadis, hari ke-6, tapi hari Jum'ah. Tapi kalau Sabtu disebut As-Sabtu, hari ke-7. Sehingga hari berkumpulnya umat Islam dalam melakukan sholat Jum'ah itu disebut dengan hari Jum'ah. In awal Jum'atin, sungguhnya awal hari Jum'ah itu Jum'at dikumpulkan. Ba'da Jum'atin, setelah sholat Jum'ah itu di Masjid Rasulullah, di Masjid Rasulullah SAW, di Masjid Abil Qais, di Masjid Abil Qais, nahwa Abib Mina Bahrain, dari negeri Bahrain. Jadi waktu itu kelihatannya sholat Jum'ah itu awalnya di Masjid Nabawi, tetapi sudah mulai menyebar juga ke masjid di sini disebutkan Bahrain. Bahrain itu 2 laut. Sampai sekarang juga ada negeri Bahrain itu. Apakah itu yang dimaksud wallahu alam? Karena jauh kan dari Madinah, Bahrain kalau yang sekarang ini. Ada Bahrain yang sekarang itu ada di Teluk Persia, dekat-dekat Teluk Persia. Madinah itu agak ke bawahnya. Kalau ditempuh mungkin ratusan kilometer juga kalau menggunakan kendaraan baik saat ini maupun saat itu. Apakah Bahrain yang dimaksud adalah Bahrain seperti yang negeri ini? Wallahu alam. Kemudian hadasana Muhammad Ahbarun Abdullah qala ahbaroni Yunus, dan seterusnya diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW yaqulu, bersabda Rasulullah, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah penggembala. Wajah adalah qala Yunus kataba, seterusnya ini para rawi mengisahkan perihal hadis ini, tetapi hadis ini secara lengkapnya disebutkan begini, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah penggembala. Wa kullukum, dan setiap kalian itu mas'ulun, akan ditanyai an ra'iyati, dari gembalaannya. Al imamu, imam itu ra'in adalah penggembala. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan ditanya perihal penggembalaannya.
Jika di sini pengertian imam secara letterlek itu adalah imam sholat juga, gitu. Selain imam pemimpin di masyarakat. Sehingga dalam hal ini hati-hati ya untuk setiap imam. Kalau sebelum sholat itu rapihkan dahulu barisan. Harus dilihat dahulu ke belakang, Pak. Karena apa akan ditanyai nanti di akhirat. Jangan sampai ngimami langsung main Allahu Akbar. Sebelum rapih jamaah, nanti akan ditanyai setidaknya, lihatlah dahulu posisi jamaah. Karena mas'ulun akan ditanyai di akhirat nanti. Setiap imam yang menjadi imam, termasuk imam sholat di sini ya. Perhatikan, sudah siapkah? Kalau sudah siap, mulailah sholat. Tapi kalau belum siap, bereskan dahulu barisan. Jangan sampai karehol atau ada yang masih kosong. Karena begini kata Rasul, mas'ulun ar-ra'iyati akan ditanya. Itu sekecil jadi imam begitu, apalagi jadi imam di masyarakat. Itu kalau tidak beres, repot juga. Kalau jadi ketua RW, paling yang akan ditanyai ya si RW-nya sini. Bagaimana pimpinan di lingkungan RW kalian itu? Hei RW, ketua RW misalnya. Kalau tidak beres, itu repot pertanggungjawabannya. Kalau jadi lurah berarti sekelurahan. Jadi camat sekecamatan. Sampai presiden 270 juta rakyat Indonesia akan meminta pertanggungjawaban kepada presiden. Sehingga tidak mudah sebetulnya. Jadi pemimpin itu di sini harus siap dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Itu bagi orang-orang yang beriman. Sehingga zaman dahulu tidak gampang untuk menjadi pemimpin itu tidak pada mau awalnya itu. Zaman kekhilafahan. Seperti Sayyidina Abu Bakar waktu ditunjuk sebagai khalifah, beliau itu tidak mau. Sayyidina Umar juga begitu. Tapi kalau tidak ada yang bersedia, siapa lagi yang akan memimpin? Nah, tetapi kepemimpinan yang dia tampilkan itu disertai dengan siap mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi pemimpin. Kalau sekarang pada mau jadi pemimpin kan? Kalau perlu injak kiri, injak kanan. Tidak tahu bahwa nanti repot di akhirat nanti ya. Jangankan di akhirat, di dunia juga begitu. Tidak semua presiden itu dihormati waktu turunnya. Bung Karno waktu turun tidak enak. Ya, dijatuhkan itu kan. Oleh siapa? Ya PKI dan antek-anteknya. Ditambah Angkatan Darat juga ramai. Pak Harto juga kan tidak enak waktu jatuhnya itu. 32 tahun malang melintang tapi waktu jatuhnya tidak enak. Itu di dunia, nggak tahu nanti di akhirat lebih-lebih lagi mungkin. Selama 32 tahun dimintai pertanggungjawaban. Banyak hal dari seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga saya kira ini pernyataan yang sangat jelas dari Rasulullah 14 abad yang lalu. Mas'ulun an ro'iyati akan ditanyai dari ro'iyah. Ro'iyah itu rakyat dari penggembalaannya. Ya, ini juga menjadi istilah orang Kristen kan, gembala-gembala yang sesat. Tentu ini beda tentu maknanya. Kalau di Islam itu kita inilah sebagai penggembala. Al-imamu ra'in mas'ul an ra'iyati. Seorang imam itu adalah pemimpin dan akan ditanyai perihal rakyatnya. Warrojulu dan seorang laki-laki, seorang suami itu, ra'in juga penggembala di ahli di keluarganya. Wahuwa mas'ulun an ra'iyati akan ditanyai kepala keluarga. Sehingga di keluarga itu yang menjadi kepala keluarga itu bukan perempuan tetapi laki-laki, suami. Itu juga akan ditanyai penggembalaannya kepada istri dan anak-anaknya. Dia tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, tetapi suami juga tanggung jawab kepada ibunya dan saudara perempuannya. Jadi kalau saudara perempuannya menjanda atau tidak punya pasangan dan hidupnya agak kekurangan, itu tanggung jawab si pihak laki-laki sebetulnya. Termasuk ibunya juga. Ibunya dalam keadaan sakit dan sebagainya, itu sebetulnya tanggung jawab anak laki-laki. Dengan demikian, anak laki-laki itu memperoleh warisan 2 kali dari perempuan. Karena anak laki-laki itu tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarganya, istri dan anaknya, saudari perempuannya, dan ibunya. Kan 2 kali. Masih kurang sebetulnya 2 kali itu. Kalau perempuan itu sebetulnya tidak ada yang dia tanggung jawabi. Hanya terhadap dirinya sendiri saja. Di keluarga, di suami juga, walaupun suaminya kelaparan, biarkan saja mati. Itu tidak berdosa istrinya itu. Karena tidak ada tanggung jawab untuk menafkahi.
Gitu dalam ajaran Islam. Eh, Tanggung jawab itu ada di laki-laki sehingga nanti dalam pembagian waris, mengapa laki-laki harus dua kalinya? Beda tanggung jawabnya juga. Sehingga bisa menepis ada yang suka galau-galau seperti itu ya. Warrojulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'yati. Jadi suami akan dimintai pertanggungjawaban dan dari penggembalaan di keluarganya. Tetapi wal mar'atu perempuan juga seorang istri gitu, ro'iyatun juga sebagai penggembala fi baiti zaujiha di rumah suaminya. Istri itu yang harus mengelola kondisi keuangan rumah dan sebagainya. Wa mas'ulatun an ro'iyatiha juga akan dimintai pertanggungjawaban perihal penggembalaan rumah suaminya. Jadi tetap ada pertanggungjawaban dari masing-masing pihak suami dan pihak istri. Wal khodimu dan pelayan juga atau dalam istilah sekarang ART, asisten rumah tangga atau PRT pembantu rumah tangga itu roin juga penggembala pimali sayyidihi dalam menggembalakan harta dari tuannya. Wa mas'ulun dan akan ditanya an ra'iyatihi dari penggembalaannya. Wala wasibtu dan aku telah menghitung an qad qala bahwa telah mengatakan Rasulullah warrajulu bahwa seorang laki-laki roin penggembala pimali abihi di harta bapaknya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi dan akan ditanyai perihal penggembalanya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kesimpulannya, setiap kalian itu adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawabannya dalam penggembalaannya. Terhadap kita juga, kita tidak punya siapa-siapa, menggembalakan diri kita sendiri akan ditanyai juga. Jadi hadis ini hadis sahih menyatakan tidak ada yang luput dalam kehidupan kita di dunia ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagai apapun, sebagai diri pribadi, sebagai pemimpin atau tokoh dan sebagainya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hadis ini sudah terkenal, saya kira kita cukupkan. Kemudian babu hal alaman lam yashhad al-jum'ah guslun. Perihal bab mengenai orang yang tidak menghadiri sholat Jumat, apakah harus mandi seperti dari kaum perempuan atau anak-anak dan sebagainya. Apakah sebaiknya mandi juga pada hari Jumat kaum perempuan dan anak-anak gitu? Nah, di sini disebutkan hadasa Abu Yaman, akhbaruna Syu'aib an Zuhri, hadasani Salim dan seterusnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sami itu telah mendengar aku kata Ibnu Umar Rasulullah kepada Rasulullah SAW, manjaa siapa orang yang datang minkum di antara kalian al Jum'at ke hari Jum'ah, sholat Jum'ah, fayagtasil maka hendaklah mandi. Artinya di sini kalau perempuan tidak akan menghadiri sholat Jum'ah ya tidak perlu mandi. Mandi itu supaya tidak ngantuk. Salah satunya bagi kita ya yang ketahuan saat ini. Supaya segar gitu. Nah, supaya atau karena tidak akan menghadiri sholat Jumat, nggak apa-apa juga tidak mandi. Ya, tentu saja itu sunnah mandinya. Tapi kalau mau mandi juga ya boleh-boleh saja. Biasa mandi tiap hari ya silakan. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Hudri. Qala bersabda Rasulullah, Ghuslu yaumil Jum'ati, mandi pada hari Jumat itu wajibun, suatu kewajiban ala kulli muhtalimin kepada setiap orang yang sudah balik. Nah, artinya bagi yang sudah balik itu yang harus menghadiri sholat Jum'ah sebaiknya mandi. Tapi bagi anak-anak tidak mandi tidak apa-apa. Karena belum ihtilam, belum balik. Kalau mau mandi juga ya silahkan. Kemudian hadis berikutnya hadatsana Muslim bin Ibrahim dan seterusnya dari Abi Hurairah. Bersabda Rasulullah SAW, nahnu kami semua ini, umat Nabi Muhammad, al-akhiruna yang paling akhir di muka bumi ini, tetapi as-sabiquna yang paling dahulu yaumal kiamat pada hari kiamah, dihisabnya dan masuk surga atau nerakanya. Utul kitabah diberi Alkitab, min qablina sebelum kita semua, wa utinahu, dan juga diberikan mimbadim setelahnya. Wahada yaumul ladzi ikhtalafu fihi hadanallah. Maka hari itu merupakan hari perbedaan pendapat di antara orang-orang. Maka Allah memberikan hidayah kepada kita, pagodan lil Yahudi, wa ba'dagodin lin Nasoro. Maka besoknya kepada kaum Nasrani. Kata maka diam Rasulullah
Kemudian hadis berikutnya bersabda Rasulullah, hakun merupakan hak ala kulli muslimin kepada setiap orang Islam ayat tasila untuk mandi fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Setiap 7 hari, setiap sepekan itu satu hari saja. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Pada hari itu mandi atau bersihkan cuci kepala dan jasadnya. Itu yang maksud adalah hari Jum'ah. Dan hadis terakhir rawahu Aban bin Soleh dan seterusnya dari Abu Hurairah. Qala Nabi bersabda Nabi SAW, lillahi bagi Allah, milik Allah Ta'ala, ala kulli muslimin untuk setiap orang Islam, hakun ada hak, ayat tasila untuk mandi fi kulli sab'at ayyamin, setiap 7 hari itu yaman sehari saja. Jadi sangat dianjurkan mandi pada hari Jum'ah. Itu dianjurkan, kalaupun 7 hari tidak mandi, hari Jum'ah mau mandi. Tapi kalau mau mandi tiap hari juga silahkan, baik-baik saja. Apalagi di kota seperti Jakarta, oh mandinya tiap sehari 2 kali atau 3 kali. Bagi kita yang bekerja, mandi Jum'ah itu berarti ya silahkan pagi-paginya juga tidak apa-apa. Nanti pas menjelang sholat Jum'ah tidak sempat mandi juga tidak apa-apa. Cukup sekali pada hari itu saja. Itu saya kira penjelasan mengenai hadis-hadis yang terkait dengan mandi Jum'ah pada hari Jumat. Wallahu a'lam.